Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi penempatan dan penyebaran data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Aina, absen 29. Saya Rahmaina, absen 27. Saya Jalsona Bianda, absen 10. Saya Pancasila, absen 34. Saya Rizky Ahmad Putra Rahman, absen 30. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Chelsea. Yang pertama saya akan menjelaskan kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ini adalah rumus kuartil data tunggal. Ada QI sama dengan I per 4 kali dalam kurung N tambah 1. I itu kuartil keberapanya, N jumlah datanya. Selanjutnya ada jangkauan interkuartil data tunggal. Interkuartil data tunggal adalah selisih antar kuartil ketiga dan kuartil pertama. Rumusnya ini QR sama dengan Q3 kurangi Q1. Selanjutnya ada persentil data tunggal. Persentil sendiri merupakan pembagian data menjadi 100 bagian sangat besar sehingga didapat 99 pembagian. Untuk rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan I per 100 dalam kurung N per 1. PI merupakan persentil, I sama dengan letak kuartil per 100 dan N merupakan jumlahnya data. Kemudian ada varians data tunggal. Varians merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan kedekatan sebenarnya data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan min atau rata-rata nilai sampel itu sendiri. Rumus dari varians data tunggal yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X data ke dikurangi X rata-rata kuadrat per N. Kemudian simpangan data tunggal. Simpangan merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran dari nilai rata-rata. Rumus dari simpangan data tunggal yaitu akar kuadrat dari varians data tunggal. Selanjutnya yaitu kuartil data kelompok. Yang pertama itu mencari letak kuartil yaitu QI sama dengan I per 4 kali N. I itu adalah kuartil keberapa dan N itu adalah jumlah data. Yang kedua yaitu untuk mencari kuartil yaitu QI sama dengan tepi bawah tambah I per 4 kali N dikurangi FKSI per FI kali V. FKSI yaitu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dan FI itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I dan V itu adalah inisial. Selanjutnya ada persentil dalam kelompok. Untuk rumusnya yang pertama menentukan letak persentil yang akan dicari. Rumusnya menggunakan persentil PI sama dengan I per 100 dikalikan N. PI adalah persentil ke dan ini juga sama seperti ini dari rentang 1 sampai 99 per 100 tinggalkan N adalah jumlah data. Lalu masukkan ke rumus PI sama dengan TB plus I per 100 N dikurangi FKSI per FB dikali FB. TB adalah tepi bawah kelas persentil yang akan dicari. I adalah persentil yang akan dicari, N jumlah data, FKSI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yang akan dicari per FB. FB-nya frekuensi persentil dan B yang di sini adalah interval. Oke, yang selanjutnya ada varian data kelompok. Rumusnya yaitu sigma FI dikali dengan X1 dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi dengan N min 1. Untuk FI itu adalah frekuensi, X1 itu adalah median, dan XR ini rata-rata. N-nya adalah jumlah frekuensinya. Lalu untuk simpangan data kelompok, itu rumusnya itu sama seperti varian, tinggal diberikan akar pangkat saja.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari kuartil data tunggal. Di sini ada data 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama ada 3, terus ada 4, setelah itu ada 5, 6-nya ada 2, ada 7, lalu ada 9, 9-nya ada 2, lalu 11, 12, dan 13. Kita cari terlebih dahulu Q1-nya. Q1 N tambah 1 per 4 sama dengan N itu di belah data keseluruhan ini ada 11. Berarti 11 tambah 1 per 14. 11 tambah 1 sama dengan 12 per 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 ini bukan jawabannya tetapi urutan jawabannya. Jadi 1, 2, 3. Jadi Q1-nya ini adalah 5. Lalu kita mencari Q2. 2 dalam kurung N tambah 1 per 4 sama dengan 2 N-nya 11 tambah 1 per 4 berarti sama dengan 12. Sama dengan 2 dalam kurung 12 per 4 sama dengan 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Q2-nya sama dengan 7. Selanjutnya Q3. 3 dalam kurung N tambah 1 per 4 sama dengan 3. N-nya adalah 11 tambah 1 per 4 sama dengan 3. 12 per 4 jadi sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 9. Hanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Q3-nya adalah 11. Selanjutnya kita mencari jangkauan interkuartilnya. Rumusnya adalah Q3 kurangi Q1. Q3-nya adalah 11. Berarti 11 dikurangi Q1-nya adalah 5. 11 kurangi 5, 6. Kemudian ada contoh soal kedua. Di sebuah sekolah dasar diadakan pengukuran tinggi badan siswa. Hari itu diadakan pengukuran dari kelas 1. Adapun hasil pengukuran yang diperoleh harus diminta sebagai berikut, yaitu ada 117, 117, 119, 122, 127, 127, 114, 127, 99, 107, 114, 127, 122, 114, 120, 125, dan 112. Berdasarkan data di atas, temukan D2 dan D4 berikutnya. Untuk mencari kuartilnya kita harus
mengurutkan data dari yang terkecil dahulu. Itu ada 99, 107, 111, setelah diurutkan, kemudian kita menulis rumus dari kuartil, yaitu I sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4. Setelah itu kita masukkan angkanya. Karena kita mencari kuartil kedua, jadi di sini I2 sama dengan 2. N adalah jumlah bagian data. Di sini ada 11 data. 17 ditambah 1 sama dengan 18 per 4 sama dengan 2 dikali 18 36 per 4. 36 per 4 sama dengan 9. Jadi kuartil kedua terletak di data urutan 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu ada di 119. Selanjutnya kita akan mencari presentil 40 dari data tersebut. Karena sudah diurutkan, jadi kita tinggal memasukkan rumusnya saja. I sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Oke, 40 sama dengan 40 dalam kurung banyaknya data dalam 1 per 100. Kemudian 40 karena ini ada ruang yang sama, bisa dicoret sama dengan 4 sama dengan 4 dikali 18 sama dengan 72 plus maaf 10 72 10 sama dengan 7,2. Jadi persentil ke-40 dari data tersebut adalah 7,2. Baik, sekarang saya akan mengerjakan soal ketiga, yaitu tentang varian dan simpangan data tunggal. Akan saya bacakan soalnya. Di suatu kelas bimbel yang terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Sebutkan nilai data varians dan nilai simpangan bakunya. Jadi nilai data variansnya X rata-rata sama dengan XI per N. Jadi input datanya 65 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 75 per 8. Jadi X rata-ratanya 600 dibagi 8 yaitu 75. Dan sekarang menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari rata-rata. Bisa dilihat di sini rumusnya XI dikurangi X rata-rata kuadrat.
berarti 65 dikurangi 75 kuadrat, lalu ditambah 60 dikurangi 75 lalu dikuadrat, lalu 70 dikurangi 75 dikuadrat, lalu 85 dikurangi 75 dikuadrat, lalu ditambah 90 ditambah 90 dikurangi 75 dikuadrat, ditambah 75 dikurangi 75 dikuadrat, ditambah 80 kurangi 75 kuadrat, lalu ditambah 75 dikurangi 75 kuadrat. Sekarang S kuadrat sama dengan XI dikurangi X rata-rata kuadrat per N, yaitu 100 225, 100 ditambah 225 ditambah 25 ditambah 100 ditambah 225 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 0 per 8, berarti 700 per 8 jadi S2 sama dengan XI dikurangi X rata-rata kuadrat per N, berarti hasilnya 87,5. Sekarang menghitung simpangan data tunggal tersebut, langkah-langkahnya sama seperti menghitung data varians, namun sekarang untuk mencari simpangan baku, nilai varians harus dikuadratkan. Ya, ini XI dikurangi X rata-rata per kuadrat per N, jadi hasilnya 27,5 akar kuadrat yang menghasilkan 9,354. Ya. Selanjutnya soal yang keempat terkait soal kuartil dan interkuartil data kelompok. Soalnya yaitu dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan mengadakan seminar pendidikan pada 60 orang dengan rentang usia yang berbeda-beda seperti ikut. Itu berada di tabel ini. Nah, yang pertama ditanya kuartil ketiga dan jangkauan interkuartil. Pertama-tama kita akan menjawab yang pertanyaan pertama, yaitu mencari kuartil ketiga. Sebelum mencari kuartil ketiga, kita menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, yaitu frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari semua frekuensi yang berada dalam data ini. Cara menentukannya yaitu 4 ditambah 10, 14, ditambah 6, 20, tambah 15, 35, tambah 8, 43, tambah 14, 57, dan yang terakhir ditambah 3 yaitu 60. Jadi 60 ini adalah jumlah dari semua data, disebut N. Nah, yang pertama mencari letak dari kuartil 3. Rumusnya yaitu QI sama dengan I per 4 dikali N. Q3 sama dengan 3/4 dikali 60, Q3 sama dengan 180 dibagi 4, hasilnya yaitu 45. 45 ini adalah letak dari Q3. Karena sudah ditemukan 45 di sini, dari data yang berada di tabel, yang mengandung angka 45 itu adalah dari frekuensi kumulatif yang di angka 57. Karena kalau 43 itu gak cukup dari angka 45, jadi berada di sini di angka 57 di rentang usia 41 sampai 45. Yang kedua mencari tepi bawah dan interval. Tepi bawah rumusnya yaitu A dikurangi 0,5. A itu adalah batas bawah dari kelas yang sudah kita tahu tadi. Jadi batas bawahnya dari kelas yang sudah kita tahu tadi yaitu 41 dikurangi 0,5
interval dari data semua ini yaitu 5 karena 16, 17, 18, 19, 20 itu mengandung 5 angka. Selanjutnya memasukkan ke rumus kuartil untuk mencari kuartil. Rumusnya yaitu QI sama dengan di bawah I ditambah I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang diketahui dibagi frekuensi dari kuartil yang diketahui dikali interval. Tinggal kita masukkan Q3 sama dengan 40,5 ditambah hasil dari I per 4 dikali N sama dengan seperti tadi yaitu 45 frekuensi kumulatif sebelum kuartil yang diketahui yaitu 43 dibagi frekuensi dari kuartil yang diketahui. Frekuensi yang diketahui tadi adalah 57, berarti frekuensinya adalah 14. Dari 14 lalu dikali intervalnya tadi yaitu adalah 5. Lalu 40,5 ditambah 0,142 dikali 5 hasilnya 40,5 ditambah 0,71. Jadi Q3 itu adalah di angka 41,21. Selanjutnya ke soal yang kedua yaitu jangkauan interkuartil dari data yang berada di sini. Rumus dari jangkauan interkuartil yaitu UR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Karena Q3-nya tadi sudah diketahui, jadi kita tinggal mencari yang Q1 saja. Sama seperti tadi langkah-langkahnya mencari letak dari kuartil pertama yaitu 1 per 4 kali 60 hasilnya 15. 15 ini adalah letak dari I1. Dari data yang berada di tabel ini yang mengandung angka 15 yaitu berada pada frekuensi kumulatif yang di angka 20. Selanjutnya mencari tepi bawah dari kuartil 1. Tepi bawahnya tadi yaitu 26 dikurangi 0,5 sama dengan 25,5. Dan yang intervalnya sama seperti tadi yaitu 5. Selanjutnya yang terakhir memasukkan seperti rumus tadi I1 sama dengan tepi bawahnya 25,5 ditambah tadi hasil dari ini yaitu 15 kurangi 14 dibagi 6 dikali pada intervalnya yaitu 5 sama dengan 25,5 ditambah 0,835 sama dengan 26,335. Ini adalah hasil dari kuartil 1. Selanjutnya untuk menentukan interkuartilnya yaitu tinggal Q3 dikurangi Q1 Q3 dikurangi Q1 sama dengan Q3-nya yaitu 41,21 dikurangi Q1-nya 26,335 hasilnya adalah 14,875. Jadi ini adalah hasil dari interkuartil data. Untuk soal kelima materi kuartil dan presentil data kelompok. Soalnya setiap akhir semester SMP Angkasa mengadakan ujian serentak untuk evaluasi soal pembelajaran satu semester. Dari ujian tersebut telah diketahui nilai dari 3 kelas berjumlah 100 siswa dan dituliskan dalam tabel ini. Dari tabel data ujian tersebut tentukan P1 dan P30. Yang pertama, kita harus mencari letak kelas Q1 menggunakan rumus 1/4 dikalikan dengan N. N adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya semua 100. Dari 1/4 dikalikan dengan 100 sama dengan 25. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya.
tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi dari kelas kuartil dikalikan dengan panjang interval. Jadi tepi bawah dari kelas kuartil kan ini letak kelas kuartil 1 ada di data 25 ada di antara 13 sampai 27 di data kedua. Tepi bawahnya 22 ini dikurangi dengan 0,5. 22 kali 0,5 21,5 ditambah 1/4 dikalikan 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas I. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya adalah 12 dikalikan dengan panjang interval. Panjang interval adalah dari 11 sampai 21 ini ada 11 angka dikalikan dengan 11 per frekuensi kelas kuartil. Frekuensi kelas kuartil adalah 15. 21,5 ditambah 1/4 dikalikan 125 dikurangi 12 15 dikalikan dengan 11. 21,5 ditambah 13 per 15 dikalikan 11. 21,5 ditambah 11 kali 11 143 dibagi dengan 15. 21,5 ditambah 9,53 ini hasilnya 31,03. Jadi di kuartil pertama ada di data 31,03. Selanjutnya kita akan ke soal selanjutnya untuk mencari persentil ke-30. Pertama kita harus menentukan letak kelas persentil ke-30 menggunakan rumus PI sama dengan I per 100 dikalikan N. I adalah data untuk persentilnya. Yang dicari adalah 30. Jadi P30 sama dengan 30 per 100 dikalikan dengan N. Jadi 30 per 100 dikalikan 100 terus 100 nya diganti coret. Jadi letak kelas persentil ke-30 ada di data ke-30. Jadi ada di sini. Ada di data sini karena 30 ada di antara 28 sampai 37. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya di bawah ditambah I per 100 kalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil di per frekuensi kelas persentil dikalikan dengan panjang interval. Tepi bawahnya kita mencari tepi bawah dari kelas itu adalah 13 dikurangi dengan 0,5 hasilnya 32,5. Untuk panjang intervalnya sama seperti yang sebelumnya 11. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Tepi bawah 32,5 ditambah 30 per 100 dikalikan dengan N. N-nya 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas interval 27. Frekuensi kelas persentil adalah 30 dikalikan dengan panjang intervalnya 11. Selanjutnya 32,5 ditambah ini kita dicoret 30 kurangi 27 per 20 dikalikan dengan 11. Untuk 22,5 ditambah dengan 3 per 30 dikalikan dengan 11. Jadi 32,5 ditambah 33 per 30
33 per 30 ini hasilnya 1,1, berarti 32,5 ditambah dengan 1,1 gabungan 33,6. Jadi sebanyak 30%, persentil adalah persen, sebanyak 30% mendapat nilai hingga 33,6. Oke, persoalan ke-6 yaitu tentang varian dan simpangan baku tata kelompok. Nah, di sini kita disajikan data seperti ini dan kita disuruh untuk mencari varian dan simpangan bakunya. Oke, yang pertama kita di sini harus menentukan X1 untuk XI, yaitu mediannya. Di sini mediannya adalah 44,5. Lalu 54,5 dan seterusnya. Oke, lalu kita masuk ke kolom selanjutnya yaitu F1 dikali dengan X1, yaitu frekuensinya tadi dikalikan dengan mediannya. Jadi di sini seperti 4 dikali dengan 44,5, yaitu 178. Jadi semuanya itu dikali seperti ini. Oke, setelah kita mencari semuanya, kita langsung jumlahkan saja di sini. Total dari ke-6 ini, dan itu hasilnya adalah 2.720. Nah, setelah itu kita disuruh mencari XR. XR itu apa? X rata-rata. Dan itu kita harus menggunakan rumus yaitu sigma FI dikali dengan XI, sigma FI XI per sigma FI, yaitu kita sudah tahu totalnya yaitu 2.720 per FI nya itu totalnya ini 40, yaitu berarti kita masukkan saja 40. Itu kalau dihitung sama dengan 68. Karena sudah diketahui 68, kita masukkan saja semuanya. Setelah sudah dimasukkan, kita langsung aja masuk ke kolom selanjutnya yaitu XI dikurangi dengan X rata-rata. Artinya XI yang ini dikurangi dengan yang ini. Dan ini hasilnya adalah minus 23,5 dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu XI dikurangi dengan X rata-rata tapi dikeluarkan, yaitu sama dengan 552,25, dan ini 182,25, lalu 12,25, lalu 42,25, lalu ini ada terakhir adalah 202,25. Untuk tabel terakhir ini kita tinggal menggantikan yang frekuensi dikalikan dengan yang kolom ini. Dan ini hasilnya adalah 2209, bawahnya adalah 911,25, lalu 171,5 dan 422,5, lalu 1089, dan yang terakhir 2106,75. Lalu di kolom ini kita langsung jumlahkan saja, yaitu totalnya adalah 6.910. Kita sudah melengkapi semua tabelnya, lalu kita tinggal mencari varian dan simpangan bakunya. Pertama kita cari variannya dulu.
Rumus varians itu adalah sigma F1 dikali dengan X1 dikurangi X rata-rata kuadrat per N X1, yaitu sama dengan 6.910 per 40 dikurangi 1 sama dengan 6.910 per 39. Jadi hasilnya adalah 177,17. Ini untuk variannya. Untuk simpangan bakunya itu rumusnya sama seperti varian. Jadi tinggal ditambahkan dengan akar pangkatnya saja. Yaitu berarti jawabannya adalah 177,17 akar. Ini sekian.